Tadi ibu udah masuk ya. Iya, kata saya kok tumben belum ada yang ini, belum ada yang ngabarin, atau emang apa namanya lupa ngabarin atau gimana, ya udah masuk aja. Ternyata belum selesai. Masuknya telat ya, Bu itu. Iya Enggak. bu, betul bu. Agak lewat dari jadwal bu. Hmm. Oke, silahkan yang presentasi. Ibu izin share screen ya. Iya. Suaranya nggak ada ya? Atau saya aja? Ya Bu, ini baru ada. Belum ngomong kayaknya bu. Sudah. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat. Disusun oleh Malakumalasari dan saya Septi Berta Kristina. Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan variasi di antara dua hal yang ekstrim, yaitu pelarut polar seperti air dan pelarut nonpolar seperti lemak. Sifat hidrofolik atau lipofobik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sedang sifat lipofolik atau hidrofobik berhubungan dengan kelarutan dalam lemak. Gugus-gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam air disebut gugus hidrofolik atau lipofobik atau polar. Sedangkan gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak disebut gugus lipofik atau hidropolik atau nonpolar. Berikut adalah tabel gugus hidrofilik dan lipofilik. Yang hidrofilik yang sifatnya kuat contohnya CONA, yang sedang itu contohnya COOH, ikatan tak jenuh dan percabangan contohnya CH, CH3, dan CH3. Lipofilik itu contohnya rantai hidrokarbon alifatik, alkil, aril, hidrokarbon polisiklik. Hubungan sifat hidrofolik atau lipofik dari senyawa dapat dilihat pada tabel di atas. Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog. Sifat kelarutan juga berhubungan erat dengan proses absorpsi obat. Hal itu penting karena intensitas aktivitas biologis obat tergantung pada derajat absorpsinya. Mengemukakan konsep bahwa kelarutan senyawa organik dalam lemak berhubungan dengan mudah atau tidaknya penghembusan membran sel. Senyawa nonpolar bersifat mudah larut dalam lemak, mempunyai nilai koefisien partisi lemak atau air besar sehingga mudah menembus membran sel secara difusi pasif. Contohnya hubungan sifat kelarutan dalam lemak yang dinyatakan dengan kelarutan dalam kloroform dan aktivitas biologis turunan. Pada tabel 5.2 terlihat bahwa makin meningkat sifat kelarutan dalam kloroform dari turunan isatin B tiosemika
karbason, makin meningkat aktivitas antivirusnya. Oleh karena makin besar kelarutan dalam lemak, makin mudah senyawa menembus membran sel virus. Di tabel 5.2 ini merupakan hubungan sifat kelarutan dalam lemak dan aktivitas antivirus turunan isatin beta tiosemikarbazon. Berikut adalah struktur umumnya. Makin panjang rantai samping atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik, seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Perubahan sifat fisik ini diikuti dengan peningkatan aktivitas biologis sampai tercapai aktivitas maksimum. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis. Hal ini disebabkan dengan makin bertambah jumlah atom C, makin berkurang kelarutan senyawa dalam air, yang berarti kelarutan dalam cairan luar sel yang berkurang. Sedang kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses transfer obat ke tempat aksi atau reseptor. Oleh karena itu, kelarutan dan koefisien partisi lemak atau air merupakan sifat fisik penting senyawa seri homolog untuk menghasilkan aktivitas biologis. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi disebabkan perbedaan struktur, hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai atom samping atom C berimplikasi, yang pertama meningkatkan sifat nonpolar, yang kedua meningkatkan titik didih, yang ketiga menurunkan kelarutan dalam air, yang keempat, meningkatkan koefisien partisi lemak atau air. Yang kelima, meningkatkan tegangan permukaan dan kekentalan. Yang keenam, menurunkan aktivitas maksimum biologis sampai tercapai aktivitas maksimum. Contoh senyawa seri homolog yang pertama ada N-alkohol, alkylresolsinol, alkylfenol, dan alkylkresol atau antibakteri. Yang kedua ada ester asam peraminobenzoat atau anestesi setempat. Yang ketiga ada alkyl 4,4, stilbenediol atau hormon estrogen. Hubungan koefisien artisi versus efek anestesi sistemik. Overton dan Amer 1899 tiga postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa sebagai berikut. Senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak seperti ether, hidrokarbon, dan hidrokarbon terhalogenasi dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak seperti sel saraf. Efisien anestesi tergantung pada koefisien partisi lemak atau air atau distribusi senyawa dalam lemak dan fase air jaringan. Ada hubungan antara aktivitas anestesi dengan lemak atau air. Hanya mengemukakan afinitas suatu senyawa terhadap tempat aksi dan tidak menunjukkan mekanisme kerja biologisnya. Tidak dapat menjelaskan mengapa suatu senyawa yang mempunyai lemak atau air tinggi tidak selalu menimbulkan efek anestesi. Prinsip Ferguson. Banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama, seperti ether, kloroform, dan nitrogen oksida, dapat menimbulkan efek narkosis atau anestetik sistemik. Hal ini menunjukkan sifat fisik lebih berperan dibandingkan sifat kimia. Kadar molar toksis ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase eksternal dan biofasa. Pada keadaan kesetimbangan, kecenderungan obat untuk meningkatkan biofasa dan fase eksternal adalah sama, walau kadar obat dalam masing-masing fase berbeda. Karakter struktur senyawa. Yang pertama ada senyawa berstruktur spesifik, yang kedua senyawa berstruktur tidak Senyawa berstruktur tidak spesifik.
struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia, fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamika, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel, sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Karakteristik senyawa berstruktur tidak spesifik. Yang pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik angka 0,01 sampai 1, dosis relatif besar. Yang kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Yang ketiga, ada keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Yang keempat, bila terjadi kesetimbangan, aktivitas termodinamik masing-masing harus sama. Yang kelima, pengukuran aktivitas dinamik pada fasa eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang keenam, senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama sehingga derajat efek biologi sama pula. Contoh senyawa berstruktur tidak spesifik yang A itu obat anestetik sistemik yang berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetilen, nitrogen oksida, etan, dan kloroform. Kadar isoanestesi bervariasi antara 0,05 sampai 100%. Sedang aktivitas termodinamik variasinya berkisar antara 0,01 sampai 0,05. Yang B itu ada insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu, seperti timol, fenol, kresol, N-alkohol, dan resorsinol. Contoh hubungan kadar bakterisid dari beberapa insektisida yang mudah menguap terhadap Salmonella typhosa dengan aktivitas termodinamik. Senyawa berstruktur spesifik. Senyawa berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan meningkatkan reseptor atau aseptor yang spesifik. Mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara berikut, yaitu yang pertama bekerja pada enzim, yang kedua antagonis, yang ketiga menekan fungsi gen, yang keempat bekerja pada membran. Karakteristik senyawa berstruktur spesifik. Efektif pada kadar rendah, melibatkan keseimbangan obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Pada keadaan ini, aktivitas biologis maksimal. Yang ketiga, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Sifat fisika dan kimia berperan dalam menentukan efek biologis dan mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan. 2 pertanyaan, minimal 1 pertanyaan ya. Ya, silakan.
Ayo, udah makin malam nih, udah video pada nggak nyala. Disuruh nanya juga diem aja, nggak ada suaranya. Ibu, saya mau nanya, Iya, silahkan. mau tanya contoh obat berstruktur spesifik tuh apa ya? Yang spesifik aja, tidak spesifiknya sekalian. Yang spesifik aja, Bu. Oh, yang tidak spesifiknya udah tahu. Enggak juga. Ya, silahkan, Mbak, dijawab. Boleh langsung dijawab, Bu. Iya. Contoh obat berstruktur spesifik antara lain itu ada analgesik atau morfin, antihistamin, difenidramin, sama diuretik itu acetazolamid. Sudah, Mbak Ananda? Sudah cukup jelas contoh-contohnya? Cukup, Bu. Makasih, Kak. Oke, apa pustakanya ada tadi ya? Ada, Ibu. Itu yang apa tuh Mbak? Yang HTTPS beda lagi atau gimana? Jadi ini buku kimia medisinalnya, lihatnya di Google Book, Bu. Ini link Google Book-nya. Oh, oke. Dah, boleh ditutup. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi materi kita minggu ini tentang hubungan struktur kelarutan dengan aktivitas biologis obat. Ya, jadi untuk judulnya sih hampir sama semua ya, depannya hanya tinggal hubungan struktur dengan bagian apa, gitu ya. Nah, materi kali ini merupakan lanjutan daripada materi yang sebelum-sebelumnya, ya, yaitu materi UTS kemarin. Jadi ini masih saling keterkaitan gitu ya dengan materi kita yang tentang hubungan struktur dengan absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme dan juga ekskresi. Ya, jadi masih tetap berhubungan dengan materi-materi UTS. Nah, di sini kita bahas dulu tentang sifat kelarutan. Jadi, sifat kelarutan itu pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa di dalam media yang berbeda dan bervariasi di antara dua hal ekstrim, yaitu terbagi menjadi dua, ada pelarut polar seperti air dan juga pelarut nonpolar seperti lemak. Nah, kemudian sifat hidrofilik dan lipofobik atau lipofobik berhubungan dengan kelarutan di dalam air, sedangkan sifat lipofilik atau hidrofobik berhubungan dengan kelarutan di dalam lemak. Nah, di sini untuk sifat kelarutan yang terdiri dari pelarut polar, kemudian pelarut nonpolar, pasti kalian sudah bukan sesuatu yang baru kalian dengar gitu ya, karena di kimia itu pasti kalian sering sekali mendengar istilah pelarut polar ataupun pelarut nonpolar gitu ya. Jadi kalau pelarut polar ini contohnya dia seperti air. Jadi molekul atau senyawa yang memang dia mudah terlarut di dalam air gitu ya. Sedangkan kalau yang nonpolar contohnya adalah lemak ya. Nah, kemudian dari kata pelarut polar dan juga nonpolar di sini apa namanya? Polar dan nonpolar itu termasuk ke dalam gugus penentu kelarutan gitu ya. Jadi gugus penentu kelarutan itu ada gugus yang polar, kemudian ada gugus yang nonpolar. Ya, jadi kalau gugus polar itu gugus yang dia meningkatkan kelarutan molekul di dalam air sehingga gugus ini disebut juga dengan gugus hidrofil.
Ya, kemudian kalau yang pelarut gugus nonpolar artinya gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul di dalam lemak, ya, karena kan memang dia contohnya adalah salah satunya lemak. Nah, yang nonpolar ini dia disebut juga dengan lipofilik, ya. Nah, kalau hidrofilik ini sama saja istilahnya dengan lipofobik. Sedangkan lipofilik sama saja dengan istilahnya adalah hidrofobik. Ya, jadi kalau menggunakan akhirannya adalah filik, artinya dia suka gitu ya. Jadi senyawa suka akan air, ya, hidrofilik ya. Kemudian kalau lipofilik kan sama nih, filik-filik gitu ya. Nah, kalau lipofilik berarti dia suka akan lemak. Nah, istilah hidrofilik disebut juga dengan lipofobik. Ada lipofobik, ada hidrofobik. Jadi kalau belakangnya menggunakan istilah fobik, artinya dia malah kebalikannya dari filik. Ya kalau filik itu kan berarti dia suka, tapi kalau fobik itu dia tidak suka atau istilahnya benci gitu ya. Apa namanya? Lipofobik berarti dia tidak suka terhadap lemak. Nah karena dia nggak suka lemak, berarti dia mudah terlarutnya di dalam air gitu ya. Nah di sini kalian jangan sampai terbalik-balik disamakan. Kalau kalian belakangnya mau menggunakan istilah filik ya berarti kedua yang satunya juga menggunakan filik. Jadi jangan satu hidrofilik kemudian satunya lagi nanti kamu samakan dengan hidrofobik gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi belakangnya itu disamakan. Hidrofilik ya lipofilik, kalau lipofobik berarti hidrofobik. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke gugus penentu kelarutan. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, di sifat kelarutan itu kan ada yang memang dia pelarut polar dan pelarut non-polar. Jadi kalau yang gugus penentu kelarutan ini, gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul di dalam air disebut juga dengan gugus hidrofilik. Atau istilahnya apa tadi? Selain hidrofilik, sebutan dari hidrofilik apa lagi tadi? Lipofobik. Lipofobik ya, atau di sini pelarut polar ya. Sedangkan gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak disebut juga dengan gugus lipofilik atau nama lainnya adalah hidrofobik ya, atau disebut juga dengan pelarut non polar ya. Jadi ada dua ya gugus penentu kelarutan. Nah, kemudian dari pembahasan gugus penentu kelarutan ini, kenapa sih kelarutan ini dia penting atau perlu kita bahas? Karena tentu saja setiap materi yang dibahas ini mempunyai kepentingan gitu ya, ataupun manfaat, terutama di dalam aktivitas biologis yang nantinya akan dihasilkan oleh suatu senyawa obat ya. Jadi kenapa kelarutan ini berpengaruh terhadap aktivitas ya? Karena ketika kelarutan ini baik gitu ya, baik dia larutnya baik di dalam air atau di dalam lemak, maka harapannya obat ini dapat menembus membran ya. Nah, ketika obat ini sudah menembus membran, dia akan menimbulkan suatu aktivitas biologis ya. Mungkin kalian masih ingat di pembahasan tentang proses absorpsi dan distribusi ya. Jadi kan ketika obat itu dikonsumsi, kemudian obat ini akan mengalami absorpsi. Nah, untuk dapat mencapai ke reseptornya, maka obat ini harus, masih ingat nggak gambar yang proses absorpsi dan distribusi? Masih ingat gambarnya? Dia seperti apa? Masih, Bu. Kayak gimana, Mbak? Ada membran biologis kan. Oke, betul ya. Jadi ketika obat ini dikonsumsi gitu ya, dia akan mengalami absorpsi, kemudian untuk mencapai atau berinteraksi dengan reseptor, maka obat ini harus mampu melewati ketiga membran sel gitu ya, yang berisi cairan sel. Nah, ini adalah salah satu tujuan kenapa kelarutan ini penting gitu ya, karena ketika senyawa obat dia mempunyai kelarutan yang baik, baik itu di dalam air ataupun di dalam lemak, harapannya dia lebih mudah untuk menembus membran.
Ya, kalau dia sudah mampu menembus membran, artinya kan dia akan berikatan dengan reseptor, kemudian timbullah suatu aktivitas biologis seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari gugus hidrofilik dan lipofilik. Ya, jadi hidrofilik di sini ada yang hidrofilik kuat. Nah, ini contoh-contoh gugusnya. Kemudian ada hidrofilik sedang. Ini contoh-contoh gugusnya. Kemudian selain hidrofilik kuat dan sedang, ternyata yang mempunyai gugus hidrofilik juga ini pada ikatan tidak jenuh. Ya, ikatan tidak jenuh itu kan berarti dia yang mempunyai ikatan rangkap, ya, baik ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3, yaitu alkuna dan alkena. Ya, kemudian selain yang mempunyai ikatan jenuh, senyawa yang dia ada substitusi, ya, atau percabangan. Substitusi maksudnya ada cabang. Ya, nah ini contohnya. Kemudian kalau yang lipofilik, ya ini ada gugus dengan rantai hidrokarbon alifatik, kemudian dengan gugus alkil, aril, dan juga hidrokarbon polisiklik. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh baik pada gugus hidrofilik ataupun lipofilik. Nah, ini sifat kelarutan obat. Ya, jadi sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog. Ya, di mana sifat kelarutan juga berhubungan erat dengan proses absorpsi obat. Hal ini penting karena intensitas aktivitas biologis obat tergantung pada derajat absorpsinya. Nah, di sini dikatakan bahwa sifat kelarutan obat ini berhubungan dengan aktivitas biologis. Nah, ini sesuai dengan yang tadi, ya, yang sudah Ibu katakan, karena di sifat kelarutan obat ini berhubungan dengan proses absorpsi. Nah, kalau yang mengalami absorpsi berarti kan untuk obat-obat dengan rute pemberian secara oral, gitu ya. Nah, di sini sifat kelarutan ini yang berhubungan dengan aktivitas biologis, terutama untuk senyawa dengan seri homolog. Ya, tadi kalau nggak salah di kelompok yang presentasi juga ada kata-kata seri homolog gitu kan. Nah, saya mau tanya, seri homolog itu apa sih? Kan tadi udah kalian bahas tuh, ya, ada seri homolog. Nah, seri homolog itu apa, Mbak Mala? Mbak Mala tadi presentasi kan? Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ayo, mungkin yang lain bisa bantu. Seri homolog itu apa? Bu mau coba jawab tapi Ya, boleh. kalau nggak salah dengar yang punya gugus yang sama bukan ya Bu? Apa? Punya gugus yang sama. Yang mempunyai gugus yang sama. Gugus apa nih? Gugus fungsi, gugus apa? Karbon ya Bu? Karbon. Gugus karbon. Iya, itu gugus apa namanya? Gugus fungsi gitu ya. Ya, dari kata seri. Seri ini kan berarti bisa juga disebut dengan deret ya.
Jadi yang disebut dengan seri homolog itu suatu deret dari senyawa kimia yang memang dia memiliki gugus fungsi ya dan sifat kimia yang sama antar suku-sukunya. Ya misalnya seri homolog itu kayak golongan alkana. Ya alkana itu kan kayak metana, kemudian etana, propana, butana dan seterusnya. Nah, itu termasuk ke dalam senyawa seri homolog. Ya, di mana mereka semua itu mempunyai gugus fungsi yang sama dan sifat kimianya itu hampir sama, hampir ya bisa dikatakan hampir karena kalau kita lihat gitu ya semakin dia panjang gugus karbonnya atau jumlah karbonnya maka itu akan berpengaruh di dalam sifat fisiknya gitu ya entah itu dia kelarutannya semakin sedikit gitu ya atau kelarutannya semakin meningkat yang pasti deret senyawa seri homolog ini suatu deret senyawa kimia yang mempunyai gugus fungsi yang sama dan sifat kimia yang hampir sama seperti itu. Nah, di sini dikatakan juga gitu ya sifat kelarutan ini berhubungan erat dengan proses absorpsi. Nah, tadi makanya kan Ibu katakan kenapa sih kelarutan ini sangat penting gitu ya untuk kita pelajari karena di dalam kelarutan ini berpengaruh terhadap aktivitas biologis dari senyawa obat yang nantinya akan dihasilkan. Ya, semakin baik dia kelarutan di dalam air atau lemaknya, maka harapannya dia akan lebih mudah untuk menembus membran, sehingga timbullah suatu aktivitas biologis. Nah, sebaliknya, kalau misalnya ketika kelarutan di dalam air atau lemaknya dia rendah, gitu ya, maka nanti aktivitasnya dia akan berkurang, ya, sehingga kelarutan ini menjadi sesuatu yang sangat esensial, ya, atau penting di dalam proses ketika kalian mau membuat formulasi atau mendesain suatu obat gitu ya sehingga kelarutan sehingga kelarutannya baik kemudian aktivitas yang diharapkan pun itu akan baik juga seperti itu. Nah, di sini menurut Overton di tahun 1901 mengemukakan konsep bahwa kelarutan senyawa organik di dalam lemak berhubungan dengan mudah atau tidaknya penembusan membran sel. Senyawa nonpolar dia bersifat mudah larut di dalam lemak, mempunyai nilai koefisien partisi lemak atau air besar sehingga mudah menembus membran sel secara difusi pasif. Nah, contoh hubungan sifat kelarutan dalam lemak yang dinyatakan dengan kelarutan dalam kloroform dan aktivitas biologis dari turunan isatin beta tiosemikarbosan. Makin meningkat sifat kelarutan dalam kloroform dari turunan isatin beta tiosemikarbosan, makin meningkat aktivitas antivirusnya. Oleh karena makin besar kelarutan dalam lemak, makin mudah senyawa menembus membran sel virus. Nah, untuk yang turunan isatin beta tiosemikarbosan ini merupakan salah satu contoh senyawa obat gitu ya yang dia mempunyai aktivitas sebagai antivirus tetapi kelarutan di dalam lemaknya dia baik gitu ya. Artinya kalau misalnya dia ditambahkan dengan pelarut polar ya tentu saja aktivitasnya tidak akan muncul ya atau aktivitas sebagai antivirusnya dia tidak ada. Ya, jadi kenapa kelarutan ini disebutkan kelarutannya baik di dalam air atau lemak? Ya, karena kan di dalam tubuh kita itu perpaduan ya, perpaduan antara air dan lemak. Ya, jadi kita nggak bisa menyimpulkan, oh kalau yang di dalam lemak itu akan lebih baik aktivitasnya, atau kelarutan di dalam air itu akan lebih baik aktivitasnya tidak. Jadi tergantung target yang akan kita capai, gitu ya. Targetnya kita mau di mana nih? Apakah dia pada bagian organ yang memang kandungan lemaknya baik atau kandungan lemaknya banyak atau kandungan airnya yang banyak seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan yang kelarutan air baik itu akan baik atau yang kelarutan di dalam lemak baik itu akan lebih baik dari yang kelarutan di dalam airnya baik seperti itu ya. Jadi punya target masing-masing ya. Nah, ini sebagai contoh dari turunan isatin beta tiosemikarbosan, ini adalah rumus struktur umumnya. Ya, jadi ketika si turunan isatin beta tiosemikarbosan ini, si R-nya, dia mengikat suatu gugus COH, gugus apa?
Karboksil, Bu. Karboksilat ya. Jadi ternyata ini kan senyawa induk dari isatin beta tio semikarbosan gitu ya. Nah, ketika dia dilakukan modifikasi gitu ya. Nah, berarti R-nya ini dia akan digantikan dengan gugus COH ya, atau masuklah gugus COOH di sini. Nah, ternyata ketika dia mengikat gugus karboksil ya, kelarutan di dalam kloroformnya itu nggak ada sama sekali. Artinya si kloroform ini kan termasuk salah satu pelarut nonpolar ya, gitu. Jadi dia tidak ada yang terlarut sama sekali si obatnya. Nah, karena dia tidak terlarut di dalam lemak, maka aktivitas antivirusnya menjadi tidak ada, gitu ya. Jadi nggak keluar aktivitas biologisnya. Berbeda dengan ketika si turunan isatin ini tidak dilakukan modifikasi sama sekali, gitu ya, bahwa kelarutan dalam kloroformnya ini dia baik ya atau besar sehingga timbullah aktivitas antivirusnya. Kalau kalian lihat di sini kan untuk yang tidak tersubstitusi dia aktivitas antivirusnya semakin besar, gitu ya. Makanya di sini kita harus kenapa kelarutan itu penting di dalam proses pembuatan formulasi atau untuk mendesain suatu senyawa obat ya tadi ya, karena dia berhubungan dengan aktivitas dari biologis yang nantinya diinginkan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi disebabkan perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah, kemudian bentuk dan panjang rantai karbon. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C-nya. Makin panjang rantai samping atom C, maka makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadilah perubahan sifat fisik. Ya, jadi pada senyawa seri homolog ini sangat tergantung sekali dengan jumlah karbon. Ya, semakin banyak atau semakin panjang rantai samping pada atom C, gitu ya, maka dia akan sangat berpengaruh di dalam kelarutannya atau sifat fisiknya. Ya, nah di sini terjadi perubahan fisik apa saja ketika si rantai samping ini terlalu panjang atom C-nya. Yang pertama adalah terjadinya kenaikan titik didih. Ya, jadi semakin panjang atom C yang terikat pada rantai samping itu menyebabkan kenaikan dari titik didih senyawa obat itu juga semakin besar. Ya, kemudian berkurangnya kelarutan di dalam air. Ya, kemudian meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, kemudian meningkatnya tegangan permukaan dan kekentalan, kemudian yang terakhir meningkatnya aktivitas biologis sampai tercapai aktivitas maksimum. Ya, jadi senyawa seri homolog ini sangat tergantung sekali dengan banyaknya jumlah atom karbon pada rantai samping. Ya, seperti itu. Nah, bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, maka akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis. Tentu saja, karena kan tadi ya, yang tadinya misalnya C-nya itu hanya di bawah 8 gitu ya, dia termasuk ke dalam jumlah yang kelarutannya itu baik di dalam air ya. Ketika si atom C-nya ini terus ditambah, terus ditingkatkan, maka kelarutan di dalam airnya semakin menurun gitu ya, berarti aktivitasnya pun itu akan turun juga seperti itu. Nah, hal ini disebabkan dengan makin bertambahnya jumlah atom C, makin berkurang kelarutan senyawa di dalam air, yang berarti kelarutan dalam cairan luar sel juga berkurang. Nah, sedang kelarutan senyawa di dalam cairan luar sel berhubungan dengan transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Oleh karena itu, kelarutan dan koefisien partisi lemak air merupakan sifat fisik penting senyawa seri homolog untuk menghasilkan aktivitas biologis. Ya, nah ini untuk obat juga nanti macam-macam ya. Pembahasan kita di sini adalah khusus yang senyawa seri homolog. Ya, jadi jangan kita samakan dengan senyawa-senyawa yang bukan termasuk ke dalam senyawa seri homolog, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh dari senyawa seri homolog ada N-alkohol,
kemudian ada 4 alkil resorsinol, 4 alkil fenol, dan 4 alkil kresol. Nah, semua ini golongan dari antibakteri. Kemudian ada ester asam para aminobenzoat, dia sebagai anestesi setempat. Kemudian ada alkil 44 stilbenediol. Nah, ini termasuk ke dalam obat hormon estrogen. Nah, sekarang kita bahas untuk contoh seri homolog yang pertama, yaitu golongan N-alkohol. Ya, jadi untuk golongan N-alkohol ini salah satu contohnya pada N-alifatik alkohol primer. Ya, jadi untuk yang N-alifatik alkohol primer, ini pada jumlah atom C1 sampai C8. Ya, jadi ketika si senyawa ini jumlah atom C-nya itu berkisar antara 1 sampai 8, maka dia menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus typhosa dia semakin meningkat. Ya, hal ini disebabkan makin panjang rantai atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Koefisien partisi lemak air meningkat, penembusan senyawa ke dalam membran bakteri meningkat, sehingga aktivitas antibakteri juga meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Nah, contoh ini berarti untuk senyawa obat yang bagaimana? Kelarutan di dalam air, atau kelarutan di dalam lemak? Yang N-alkohol ini. Kan tadi kalau yang isatim itu contoh yang kelarutan di dalam lemak ya. Nah, kalau yang N-alkohol ini Air, Bu. air. Air. Kenapa air, Mas Fahmi? Soalnya menunjukkan aktivitas bakterinya meningkat, Bu. Jadi yang C1 sampai C8 ini aktivitas antibakterinya itu dia meningkat karena kelarutan di dalam airnya baik gitu ya? Atau gimana? Iya, Bu. Oke, ada. Kenapa? Takut salah, Bu. Mungkin teman-teman ada jawaban lain. Nggak apa-apa, salah juga. Emang bakal dimarahin, dikurangin nilainya? Enggak kok. Kenapa malah? Malah mau jawab? Lemak ya Bu ya, yang itu makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar, terus penembusan senyawa ke dalam membran bakteri meningkat. Nah, ya, jadi untuk yang N-alkohol ini berarti salah satu contoh yang dia terlarut di dalam lemaknya baik gitu ya, karena semakin panjang jumlah atom C, berarti kelarutan di dalam airnya itu semakin menurun ya. Jadi karena kelarutan dalam air menurun, berarti kelarutan di dalam lemaknya meningkat gitu ya. Nah, ini juga tergantung dari bakteri yang digunakan ya, karena bakteri ini yang dicoba adalah dengan menggunakan Bacillus typhosa ya, maka ini sesuai gitu ya. Nah, di sini kan dikatakan hal ini disebabkan makin panjang rantai atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Ya, artinya kelarutan di dalam lemaknya dia semakin tinggi gitu ya, atau semakin bertambah. Nah, koefisien partisi lemaknya ini akan meningkat ya, sehingga penembusan senyawa ke dalam membran bakteri pun semakin meningkat. Sehingga aktivitas bakteri juga meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum gitu ya. Nah, bagaimana ketika si jumlah atom C-nya ini lebih dari 8? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau jumlah atom C-nya lebih besar dari 8, aktivitasnya menurun secara drastis. Hal ini disebabkan senyawa mempunyai kelarutan di dalam airnya sangat kecil,
yang berarti senyawa praktis tidak larut dalam cairan luar sel, sedangkan kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Ya, jadi di dalam suatu percobaan itu nanti akan didapatkan suatu aktivitas optimal atau aktivitas maksimum. Ya, berarti di batas akhirnya itulah suatu senyawa obat dapat memberikan aktivitas yang sesuai dengan obatnya. Contohnya kalau kayak yang N-alkohol ini kan dia sebagai antibakteri. Nah, aktivitas maksimumnya itu dia tercapainya pada jumlah atom C maksimalnya adalah 8. Tapi kalau udah lebih dari 8, ternyata dia malah semakin menurun. Seperti itu. Itu berdasarkan percobaan yang dilakukan terhadap Bacillus typhosa. Nah, kalau terhadap Staphylococcus aureus, aktivitas mencapai maksimum pada jumlah atom C-nya 5. Nah, ini berbeda lagi, gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan obat sama, tapi ketika dia diuji coba dengan suatu bakteri yang berbeda, gitu ya, atau sampel yang berbeda, maka akan menunjukkan hasil yang berbeda juga, seperti itu. Nah, rantai alkohol bercabang seperti alkohol sekunder dan tersier mempunyai kelarutan dalam air lebih besar, nilai koefisien partisi lemak airnya lebih rendah dibanding dengan alkohol primer, sehingga aktivitas antibakterinya lebih kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari aktivitas antibakteri N-alifatik alkohol primer terhadap Bacillus typhosus. Ya, jadi tadi kan dikatakan kalau golongan alifatik alkohol primer diuji cobakan kepada Bacillus typhosa, gitu ya, akan mencapai aktivitas maksimumnya itu pada C8. Nah, ini ya N-oktil. Ya, berarti kadar bakterisidalnya atau sebagai antibakterinya dia semakin tinggi, ya 2,47 di sini. Nah, ketika dia ditambahkan lagi ya jumlah atom C-nya, ternyata tidak ada aktivitas antibakteri sama sekali di sini. Dia turun secara drastis. Ya, berarti batasnya itu maksimal di C8. Kemudian contoh lainnya aktivitas N-heksanol 2 kali lebih besar dibanding dengan heksanol sekunder dan 5 kali lebih besar dibanding dengan heksanol tersier. Adanya ikatan rangkap akan meningkatkan kelarutan di dalam air dan menurunkan aktivitas antibakteri bila letak ikatan rangkap belum melewati batas kelarutan yang optimal. Alkohol dengan berat molekul besar seperti setil alkohol, dia praktis tidak larut di dalam air sehingga tidak berkhasiat sebagai antibakteri. Ya, berarti untuk antibakteri yang N-alkohol di sini untuk kelarutan di dalam lemak ya yang baiknya. Kemudian seri homolog yang selanjutnya adalah 4-alkyl resorsinol. Nah, untuk yang 4-alkyl resorsinol di sini dia mencapai aktivitas maksimumnya itu pada C6 ya, N-heksil di sini. Ya, kita lihat di sini besarnya itu 51 ya. Dia jauh lebih besar dibandingkan percobaan yang dilakukan dengan jumlah atom C-nya yang lebih sedikit ya. Kemudian ini adalah percabangan. Jadi maksimumnya itu dia ada di N-heksil atau C6. Nah, kemudian kalau diuji coba terhadap Staphylococcus aureus sampai jumlah atom C9 4N non-il resorsinol, aktivitasnya masih meningkat terus, jadi belum mencapai maksimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan sensitivitas dari senyawa seri homolog terhadap jenis kuman yang berbeda. Ya, jadi untuk percobaan yang ini masih sama diuji coba terhadap Bacillus typhosa. Ya, pada Bacillus typhosa udah langsung ketahuan nih aktivitas maksimumnya itu pada C sekian gitu ya. Di sini pada C6. Ya kan, tapi ketika diuji coba dengan bakteri yang berbeda yaitu si Staphylococcus aureus pada C dengan jumlah atom C9 saja, aktivitas si antibakterinya ini masih meningkat terus.
istilahnya dia belum mencapai aktivitas maksimum gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan kenapa gitu ya, karena adanya suatu perbedaan sensitivitas ya dari senyawa seri homolog terhadap jenis kuman yang berbeda. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah seri homolog ester asam parahidroksibenzoat. Nah, untuk turunan isopropil dan alil mempunyai koefisien fenol yang lebih rendah dibanding dengan turunan N-propil. Karena adanya percabangan dan ikatan rangkap akan menurunkan nilai koefisien partisi lemak air, penembusan membran bakteri menjadi menurun, sehingga aktivitas antibakterinya pun akan menurun. Nah, di sini semakin besar nilai koefisien partisi lemak air, maka akan meningkat aktivitas antibakteri senyawa dan belum mencapai keadaan optimum. Nah, ini untuk yang seri homolog ester. Beda lagi ya dengan yang tadi tuh, dengan yang N-alkohol, kemudian N-resorsinol. Ini menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, ini hubungan struktur seri homolog ester asam parahidroksibenzoat dengan nilai koefisien partisi kloroform atau air dan aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus ya. Nah, di sini bisa dilihat aktivitasnya itu terhadap Staphylo ya, paling tinggi itu ada di gugus benzil ya, koefisien partisinya sebesar 119 ya, sedangkan koefisien fenol terhadap Staphylo-nya 83 di sini. Tapi ini masih belum mencapai aktivitas maksimum ya. Jadi dengan penambahan benzil pun dia masih menunjukkan aktivitas antibakterinya itu masih naik seperti itu. Nah, ini sama ya, dia diuji cobanya terhadap Staphylococcus aureus. Yang tadi seri homolog yang satunya lagi juga sama kan ya, pada Staphylococcus itu masih belum menunjukkan aktivitas yang maksimum. Nah, contoh lain dari turunan senyawa seri homolog adalah analog cholecystokinin, turunan dari alfa-metiltriptopan, di mana N-substitusi ester karbamat dengan siklanol yang mempunyai ukuran cincin dari siklobutil sampai siklododesil, ternyata aktivitas optimumnya tercapai pada cincin siklononil. Nah, ini di sini untuk yang turunan cholecystokinin, dia mencapai aktivitas maksimumnya atau optimumnya itu di cincin siklononil. Ya, di sini. Aktivitas maksimum itu bukan berarti aktivitasnya itu yang paling tinggi, enggak ya. Jadi ketika di angka tersebut menunjukkan aktivitas antibakterinya itu yang stabil gitu ya. Kalau yang lain di sini berarti dia masih naik turun gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan beberapa kali percobaan ya. Nah, kemudian hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi sistemik. Nah, menurut Overton dan Meyer di tahun 1899 menyatakan bahwa hubungan koefisien partisi dengan aktivitas biologis pertama kali ini diuji cobakan ya terhadap efek hipnotik dan anestesi, yaitu obat-obat penekan sistem saraf pusat. Nah, dari percobaan yang dilakukan ya, di sini ada 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa yang dikenal dengan teori lemak. Bentar, saya lagi neler. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teori lemak ini dia berbunyi apa?
Jadi yang pertama senyawa kimia yang tidak reaktif dan dia mudah larut di dalam lemak seperti ether, kemudian hidrokarbon dan hidrokarbon terhalogenasi, dia dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Ya, kemudian teori yang kedua, efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak seperti sel saraf. Nah, efisiensi anestesi atau hipnotik tergantung pada koefisien partisi lemak air atau distribusi dalam fase lemak dan fase air jaringan. Nah, jadi menurut Overton dan Meyer ini pengujian yang dilakukan terhadap efek anestesi sistemik. Ya, jadi salah satu contoh senyawa yang mempunyai efek anestesi itu kan salah satunya adalah ether ya. Nah, ether ini kalau kalian lihat dia strukturnya itu sederhana. Ya, jadi dia bukan termasuk ke dalam senyawa dengan struktur spesifik. Ya, betul nggak Mala? Ether itu contohnya dia masuk ke dalam struktur apa sih? Struktur spesifik atau yang non spesifik? Non spesifik ya Bu? Nah, non spesifik ya. Kenapa si ether ini dia tidak mempunyai struktur spesifik tapi bisa memberikan aktivitas sebagai anestesi. Nah, itu bukan dilihat dari strukturnya ya, struktur spesifiknya, tapi sifat fisiknya, yaitu kelarutan di dalam lemaknya baik ya, sehingga ketika dia diuji cobakan ternyata dia terlarutnya itu di dalam sel yang banyak mengandung lemak, yaitu pada sel saraf, sehingga timbullah efek anestesi sistemik tersebut, gitu ya. Jadi untuk yang teori lemak ini itu berhubungan dengan obat-obat yang dia tidak mempunyai struktur spesifik. Ya, kalau dia tidak mempunyai struktur spesifik, berarti yang dilihat adalah sifat kelarutannya, gitu ya. Entah dia nanti bukan hanya sifat kelarutan aja, tapi ada bagian-bagian yang lain. Kan kalau yang struktur spesifik itu jelas ya, dengan dia mempunyai struktur spesifik, kemudian dia akan berikatan juga dengan reseptor spesifik. Nah, ketika dia sudah berikatan dengan reseptor, timbullah suatu aktivitas biologis, gitu ya. Tapi kalau yang tidak spesifik ini kan dia nggak punya struktur spesifik nih, artinya dia tidak dapat berinteraksi atau berikatan dengan reseptor spesifik juga. Ya, nah berarti timbulnya aktivitas biologis ini bukan terjadi karena ikatan ya dengan si reseptor, tapi berhubungan dengan sifat kelarutannya, seperti itu. Nah, dari postulat di atas disimpulkan bahwa ada hubungan linier antara aktivitas anestesi dengan koefisien partisi lemak air. Teori lemak hanya mengemukakan afinitas suatu senyawa terhadap tempat aksi saja, tidak menunjukkan bagaimana mekanisme kerja biologisnya dan juga tidak dapat menjelaskan mengapa suatu senyawa mempunyai koefisien partisi lemak air tinggi tidak selalu dapat menimbulkan efek anestesi. Nah, ini kelemahan dari teori lemak gitu ya, bahwa kan yang mempunyai struktur tidak spesifik itu bukan hanya ether saja gitu ya, atau golongan anestesi sistemik saja gitu ya. Nah, di teori lemak ini hanya bisa menjelaskan untuk senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam golongan anestesi sistemik gitu ya, tidak yang lainnya. Itu kelemahannya. Nah, teori anestesi di atas kemudian dilengkapi dengan teori-teori anestesi sistemik lain yang berdasarkan sifat fisik lain, yaitu ukuran molekul dan pembentukan mikrokristal. Ya, jadi dengan kelemahan si teori lemak ini timbullah teori-teori yang lain gitu ya, bahwa kalau misalnya sifat kelarutan ini tidak dapat menunjukkan efek anestesi, ternyata bisa dilihat dari faktor yang lain. Salah satunya ada ukuran molekul, kemudian ada pembentukan mikrokristal juga. Nah, kemudian masuk ke prinsip Ferguson. Untuk prinsip Ferguson, banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama seperti ether, kloroform, dan nitrogen.
Nah, obat-obat tersebut dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisik lebih berperan dibanding dengan sifat kimia. Ini menurut prinsip Ferguson, ya, karena dia masuknya ke dalam struktur yang tidak spesifik. Kalau struktur spesifik kan tentu saja dia mempunyai struktur yang namanya juga spesifik ya. Jadi spesifik itu ada kekhasan khusus gitu kan. Nah, makanya kalau prinsip Ferguson ini sifat fisik itu ternyata dia lebih berperan dibandingkan dengan sifat kimia, ya. Nah, menurut Ferguson di tahun 1939 kadar molar toksik ini sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase-fase yang heterogen, yaitu ada fase eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur dan biofasa. Ferguson menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat di dalam biofasa atau reseptor, karena pada keadaan kesetimbangan kecenderungan obat untuk meninggalkan biofasa dan fasa adalah sama, walaupun kadar obat dalam masing-masing fasenya itu mungkin berbeda. Nah, karena menurut prinsip Ferguson ini kan dia memang sifat fisik yang lebih berperan ya terhadap sifat kimia, gitu ya. Nah, kecenderungan obat untuk meninggalkan fasa disebut dengan aktivitas termodinamik. Nah, karena dia tidak mempunyai struktur spesifik tadi ya, sifat kimianya tidak terlalu terlibat ya di dalam timbulnya atau munculnya aktivitas biologis. Nah, maka untuk yang prinsip Ferguson ini disebut juga ada istilah yang disebut dengan aktivitas termodinamik. Nah, aktivitas termodinamik atau disimbolkan dengan A dari obat yang berupa gas atau uap ini dapat dihitung melalui persamaan A sama dengan PT dibagi dengan PS. Ya, di mana PT ini adalah tekanan parsial senyawa di dalam larutan yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis, sedangkan PS adalah tekanan uap jenuh senyawa. Nah, kalau si senyawa obatnya ini atau molekul obatnya ini dia berupa larutan, maka rumusnya A sama dengan ST dibagi dengan S0. ST adalah kadar molar senyawa yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis, sedangkan S0 adalah kelarutan dari senyawanya. Nah, ini rumus yang digunakan pada prinsip Ferguson, gitu ya, bahwa tadi kan si Ferguson itu dia menyatakan sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat, gitu ya. Nanti kan kalau misalnya di yang struktur spesifik itu ada, gitu ya, kadar obat yang masuk ke tubuh itu harus bagaimana, kemudian waktu taruhnya, sampai dia timbul aktivitas biologis ya. Nah, ternyata kalau menurut si Ferguson itu tidak perlu, gitu ya, karena kembali lagi yang dilihat di sini adalah si sifat fisiknya, gitu ya, bukan sifat kimia. Nah, karena dia dilihat sifat fisik, maka yang dilihat di sini adalah si aktivitas termodinamiknya. Ya, cara mengukurnya adalah ini. Ini biasanya nanti udah ada ya, misalnya tekanan parsial senyawa dalam larutannya sekian, tekanan uap jenuhnya sekian, seperti itu. Nah, karena harga PS dan S0 tetap, maka dimungkinkan untuk menentukan dan mengamati perubahan PT dan ST. Nah, bila senyawa mempunyai tekanan parsial tinggi atau kadar dalam fase eksternal tinggi, maka perbandingan PT atau PS atau ST dengan S0 besar. Biasanya berkisar antara 1 sampai 0,01. Hal ini berarti bahwa senyawa didistribusikan ke seluruh organisme tanpa diikat secara tetap dalam sel dan keseimbangan terjadi pada fase eksternal atau biofasa. Nah, sebaliknya, bila perbandingan PT atau PS atau ST atau S0 biasanya kurang dari 0,01, maka bisa diartikan senyawa itu terikat pada reseptor tertentu dalam sel organisme dan keseimbangan antara obat dan reseptor terjadi pada sel atau di dalamnya. Nah, jadi itu ya, kalau misalnya nanti di perhitungan aktivitas termodinamiknya itu hasilnya antara 1
sampai 0,01 gitu ya. Artinya si senyawa ini didistribusikan ke seluruh organisme tanpa dia diikat secara tetap di dalam sel. Nah, tapi kalau misalnya aktivitas termodinamiknya itu kurang dari 0,01, berarti si senyawa obat tadi ya, dia terikat kepada reseptor. Nah, berarti untuk yang kurang dari 0,01 ini bisa diartikan untuk senyawa obat yang masuk ke dalam struktur spesifik. Seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa contoh senyawa obat gitu ya yang sudah dilakukan percobaan aktivitas termodinamik ya. Jadi ada etil uretan, kemudian feniluretan, kemudian propionitril sampai dengan vanilin. Nah ini adalah hasil perhitungan untuk aktivitas termodinamiknya. Nah, sekarang kita masuk ke golongan obat berdasarkan model kerja farmakologi ya. Jadi berdasarkan model farmakologinya atau model kerja farmakologinya, obat ini dibagi menjadi dua. Ya, jadi ada senyawa berstruktur tidak spesifik, kemudian ada juga senyawa yang berstruktur spesifik. Nah, untuk yang tidak spesifik, berarti senyawa dengan struktur kimia bervariasi. Ya, namanya juga tidak spesifik, jadi tidak ada yang spesifik ya untuk strukturnya. Karena dia tidak spesifik, maka dia tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Ya, kalau reseptor spesifik itu ya pasti dia berikatannya dengan senyawa obat yang spesifik juga, gitu ya. Karena kan yang namanya kunci dengan gembok dia harus sama, ya. Strukturnya spesifik ya dia baru bisa berikatan dengan reseptor yang spesifik. Aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, nah tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisik seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Nah, ini yang tidak spesifik itu contohnya seperti yang tadi ya, obat-obat golongan anestesi sistemik seperti ether. Nah, ether itu kan dia tidak punya struktur yang spesifik, ya artinya dia masuk ke dalam senyawa berstruktur tidak spesifik. Dia tidak mungkin berikatan dengan reseptor spesifik, tapi tetap bisa mempunyai aktivitas sebagai anestesi karena apa? Karena kelarutan di dalam lemaknya yang baik, seperti itu ya. Nah, karakteristik dari senyawa berstruktur tidak spesifik, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama dan memberikan efek yang sama. Kemudian ada keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Bila terjadi kesetimbangan, aktivitas termodinamik masing-masing fase harus sama. Pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik pada biofasa. Oleh senyawa dengan derajat kejenuhan sama, mempunyai aktivitas termodinamik sama, sehingga derajat efek biologisnya sama juga. Oleh karena itu, larutan jenuh dari senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologis yang sama. Nah, ini contoh beberapa senyawa berstruktur tidak spesifik. Ada obat anestesi sistemik ya, yang berupa gas atau uap. Contohnya adalah etil klorida, asetilen, nitrogen oksid, ether, dan kloroform. Kadar isoanestesi bervariasi antara 0,05 sampai 100%, sedangkan aktivitas termodinamiknya variasinya berkisar antara 0,01 sampai 0,05 ya. Kemudian insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, kresol, N-alkohol, dan resorsinol. Contoh hubungan kadar bakterisid dari beberapa insektisida yang mudah menguap terhadap Salmonella typhosa dengan aktivitas termodinamiknya. Nah, ini contohnya ya. Contoh beberapa golongan dari obat anestesi
sistemik ya yang berupa uap atau gas dengan aktivitas termodinamiknya. Ini diuji cobakan kepada manusia. Nah, ini kalau ini oh ya benar ya. Nah, kalau ini hubungan kadar bakterisid yang mudah menguap terhadap Salmonella typhosa. Ya, kalau ini dia diuji cobakannya kepada bakteri ya. Nah, yang ininya ya, aktivitas termodinamiknya yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke senyawa berstruktur spesifik. Kalau yang tidak spesifik kan tadi berarti dia struktur kimianya bervariasi ya. Tapi kalau yang berstruktur spesifik, senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Ya, berarti dia mempunyai struktur spesifik ya, makanya dia dapat berikatan atau berinteraksi dengan reseptor yang spesifik juga. Nah, mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara berikut. Ada yang bekerja pada enzim dengan cara pengaktifan atau penghambatan atau pengikatan kembali enzim-enzim tubuh. Kemudian ada juga caranya itu dia menjadi antagonis, yaitu antagonis kimia, bisa fungsional, farmakologis, atau antagonis metabolik. Kemudian menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Kemudian bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem transport membran sel. Aktivitas biologi senyawa berstruktur spesifik tidak tergantung pada aktivitas termodinamik. Ya, nilai A-nya ini lebih kecil dari 0,01 ya, tetapi lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Ya, jadi udah jelas ya, menurut prinsip Ferguson itu memang itu dikhususkan untuk senyawa yang tidak mempunyai struktur spesifik ya, karena dengan cara mengukur aktivitasnya itu dilihat dari aktivitas termodinamiknya. Tapi kalau yang berstruktur spesifik dilihatnya itu adalah dari struktur kimianya. Dari struktur kimia ini kan nanti kita bisa tahu tuh ya dengan dosis sekian, waktu paruhnya sekian, kemudian dia nanti berapa menit dia akan hancur di dalam tubuh sampai menimbulkan aktivitas biologis. Nah, itu dari senyawa berstruktur spesifik. Nah, kalaupun diukur dengan aktivitas termodinamiknya, itu menunjukkan hasilnya itu adalah lebih kecil dari 0,01 ya. Nah, karakteristik senyawa berstruktur spesifik, dia efektif pada kadar yang rendah, kemudian melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibanding ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Pada keadaan kesetimbangan, aktivitas biologisnya maksimal, sifat fisik dan kimia sama-sama berperan dalam menentukan efek biologis. Secara umum, mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologi senyawa analog. Kemudian sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat. Nah, ini salah satu kelemahan ya dari senyawa berstruktur spesifik, karena memang dia yang berperan penting itu adalah si struktur kimianya. Jadi kalau seandainya berubah sedikit aja struktur kimianya itu dapat mempengaruhi aktivitas biologis dari obatnya. Seperti itu. Nah, ini contoh obat berstruktur spesifik. Ya, ada analgesik, ya, contohnya morfin, kemudian antihistamin, salah satu contohnya adalah difenhidramin, diuretik penghambat monoamin oksidase, ada acetazolamid, kemudian beta adrenergik, contohnya adalah salbutamol. Nah, pada senyawa berstruktur spesifik, sedikit perubahan senyawa kimia dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini beberapa contoh dari senyawa berstruktur spesifik. Ada senyawa kolinergik ya. Nah, ini kan berubah sedikit aja nih ya. Si R-nya ini 1CH3. Nah, aktivitasnya pun berbeda ya. Seperti itu. Jadi ya tadi ya, ketika kita mau melakukan modifikasi dengan senyawa berstruktur spesifik, maka kita jangan aneh gitu ya, jangan kaget ketika menunjukkan aktivitas yang
berbeda nantinya dengan senyawa induknya. Nah, perbedaan antara senyawa berstruktur spesifik dan non-spesifik tidak cukup dipandang dari satu atau dua perbedaan karakteristik senyawa, tetapi harus dipandang sifat atau karakteristik secara keseluruhan. Sering pada obat tertentu tidak mempunyai struktur yang mirip, tetapi menunjukkan efek farmakologis yang sama, dan perubahan sedikit struktur tidak mempengaruhi efek. Nah, sebagai contoh, ada obat diuretik yang mempunyai struktur kimia yang sangat bervariasi, contohnya merkuri organik, turunan sulfonit, turunan tiazid, dan spironolakton. Sedikit modifikasi struktur tidak mempengaruhi aktivitas diuretik dari masing-masing turunan. Ini merupakan salah satu karakteristik dari senyawa berstruktur tidak spesifik. Padahal kenyataannya obat diuretik termasuk golongan senyawa berstruktur tidak spesifik. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa obat diuretik menghasilkan respon farmakologis yang sama, tetapi masing-masing turunan mempengaruhi respon biokimia yang berbeda, sehingga mekanisme aksinya berbeda. Ya, jadi tadi kalian sudah mendapatkan gambaran gitu ya tentang senyawa berstruktur spesifik itu bagaimana, non spesifik itu bagaimana, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Tapi dari penjelasan itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan gitu ya secara garis besar hanya dilihat dari satu sisi saja. Ya banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan. Ya salah satunya contohnya yang ini ya, yang obat golongan diuretik gitu ya. Itu agak berbeda dengan penjelasan yang sebelumnya. Makanya ketika kita mau menyimpulkan segala sesuatu itu jangan hanya dipandang dari salah satu sifat saja. Gitu ya, harus lebih banyak yang kita lihat, entah itu dari sifat kimianya, sifat fisikanya. Kemudian di sifat fisika ini juga kan bukan hanya dari kelarutannya saja, ada derajat ionisasinya, kemudian aktivitas termodinamiknya, kemudian apalagi kadar molarnya. Nah, itu benar-benar harus kita lihat gitu ya, baru kita bisa menyimpulkan yang baiknya itu akan seperti apa gitu ya. Oke, alhamdulillah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya cuma Mala doang nih yang tetap standby dengan videonya. Yang nggak hadir siapa Mala? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ada berapa orang sih ini totalnya? Ya Allah, benar-benar malam mingguan bersama kalian ya. Sampai jam 10 kurang loh. Kita totalnya ada berapa tadi? 26. 26 itu saya sama sekre ya, berarti ada 24. Ini 22. Yang nggak hadir siapa? Dia Ayu. Hadir, Ibu. Anita. Hadir, Bu. Malah ada. Romli ada? Hadir, Bu. Yulita. Yulita. Nggak ada ya? Ada, Bu, lagi di jalan, Bu. Oke, Lulu. Hadir, Bu. Septi Derta. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayudia. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Bu. Iskandar. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Mutiara. Ada, Bu, di partisipan. Oke, Nia Mulyani. Nia.
Hadir, Bu. Septia, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir. Ilmi, Hadir, Bu. Feli, Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Nah, berarti siapa nih? Ada 2 yang Bu, kayaknya nama saya masih nyangkut di pagi deh, Bu, yang Selasa. Saya lupa pindah jadwal. enggak, tadi kamu udah saya panggil, Ananda. Ravelina, Bu. Oh, kamu nggak mindahin lagi ya? Pas setelah UTS saya masuk pagi. Kirain saya langsung otomatis ke sore lagi. Ya enggak lah. Lupa. Oke. Terus satu lagi siapa selain Ravelina? Ada anak kelas pagi, Bu. Itu Anissa Rahma. Anita Rahman. Anissa Rahma, Bu. Tapi nggak ada di sini. Bekas yang Lupa sebelumnya. keluar kayaknya Bu yang tadi. Kenapa? Lupa dikeluarin kayaknya Bu. Oh, ya udah kalau gitu saya simpan ya. Berarti hadir semua ya, ada 22. Bentar. Oke, cukup teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, saya tutup dulu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat istirahat semuanya. Semoga Terima kasih, kita Bu. sehat-sehat semuanya ya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.